Ini sebuah buku klasik yang menarik, relevan. Judulnya How to Lie with Statistics. Statistik itu bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang interpretasi. Dia menjelaskan berbagai cara statistik itu bisa dimanipulasi. Seorang Anies Baswedan ngajak kita untuk baca buku yang bisa berbohong, terutama dengan statistik. Gimana? Apakah benar seorang Anies Baswedan mengajak kita untuk berbohong? Tonton video sampai habis. Yuk my friend, Bang Pilih is on stage. Mau cerita apa Bang Pilih? Siap sharing. Oke, my friend, jadi hari ini gue bikin video yang sebenarnya dilatar belakangi oleh gue tuh sekitar 2 minggu yang lalu kayaknya nonton videonya di YouTube Anies Baswedan. Jadi beliau itu Pak Anies habis mereview sebuah buku. Jadi kebetulan memang di channel YouTube-nya suka mereview buku ya. Dan ada salah satu buku yang menarik perhatian gue yang beliau ulas, yaitu buku How to Lie with Statistics. Itu adalah karangan Daryl Duff tahun 1954. Jadi sekitar 71 tahun yang lalu. Nah, beliau mereview buku itu dan gue tertarik untuk membahas karena dari judulnya aja How to Lie with Statistics atau bagaimana cara berbohong dengan statistik, dan seorang Anies Baswedan loh yang mempromosikan bukunya, kata itu menarik dan lain sebagainya. Jadi gue ceritain sedikit dulu bahwa buku ini kenapa Pak Anies itu bisa tiba-tiba punya bukunya ya. Jadi dulu waktu beliau ngambil kuliah S3 atau doktoral di Amerika, waktu beliau lagi di mata kuliah statistik ekonometrik, beliau itu sempat dibilang sama dosennya kalau ada satu buku yang menarik, tapi ini buku santai aja, buku santai judulnya ya. Jadi memang dibacanya di weekend aja kata dosennya, pas punya waktu lowang silahkan dibaca. Dan akhirnya waktu itu beliau membaca buku ini, sampai akhirnya di 2025 ini ya, beliau membahas dan mereview buku itu. Nah, sebetulnya bukan karena judul bukunya aja, tapi karena gue sendiri sebagai alumni statistika, walaupun baru S1 ya, gue merasa tercolek gitu ketika seorang Pak Anies Baswedan, tokoh yang gue sangat respect dan juga teman-teman semua pasti kenal ya, sudah malang melintang di Indonesia, membahas buku ini. Gue pun tertarik, kenapa beliau yang backgroundnya selama ini kan gue taunya beliau mantan Menteri Pendidikan, beliau mantan Gubernur DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Kenapa bisa membahas dan mungkin membaca buku ini sampai habis? Gue nggak tahu apakah sampai habis atau enggak, tapi yang jelas ini sangat menarik perhatian beliau ya. Nah, oke. Jadi, oh ya sorry. Dan gue juga yakin bahwa statistika, ya ilmunya ya, atau produknya statistik, data dan lain sebagainya, itu adalah barang yang udah sangat familiar buat Pak Anies ya. Jadi udah nggak biasa lah ngomongin statistika dan berbagai macam cara lying with statistics-nya tadi. That's why teman-teman, mungkin mapren-mapren di sini yang udah masuk jurusan statistika atau yang baru mau masuk jurusan statistika atau bahkan sudah praktisi yang sudah cukup professional experience dan lain sebagainya, pasti kita semua nih, kita ya tahu ada satu quotes yang sangat populer dari Mark Twain, seorang atau si tokoh statistika, cuman gue sendiri kurang tahu ya. Mark Twain ini banyak kontributor di bagian mana, tapi salah satu quotes yang sangat populer dari Mark Twain adalah there are 3 kinds of lies. Lies, damned lies, statistics. Bahasa Indonesianya gini, ada 3 macam kebohongan. Yang pertama yaitu adalah kebohongan, kedua adalah kebohongan yang terkutuk, dan yang ketiga adalah statistika. Bayangin ya, waktu awal-awal gue masuk jurusan statistika itu pernah salah satu dosen, seingat gue di kelas itu, menceritakan ada quote seperti ini, dan ya kita semua pasti langsung wow gitu, maksudnya apa nih gitu ya, apakah kita bisa berbohong, akan diajarkan berbohong? Tentu tidak ya, tapi justru diajarkan untuk mengantisipasi kebohongan itu karena kita tahu tekniknya ya. Jadi memang ada 2 sisi. Statistik itu bisa dilihat dari 2 sisi, kayak kita misalkan melihat telapak tangan sama punggung tangan ya. Kalau punggung tangan gue anggap sebagai berbohong,
telapak tangan dianggap sebagai jujur atau apa adanya, maka kita kan tinggal memilih ya. Kalau kita memilih melihat punggung, maka kita nggak bakal melihat telapak tangan dan sebaliknya gitu. Nah, oke. Jadi gue nggak bakal baca ataupun mereview ulang ya, karena Pak Anies sudah bikin videonya. Silakan kalau kalian pengen nonton videonya, nanti kayaknya gue bakal taruh di description. Mudah-mudahan gak lupa. Tapi pada intinya ada 3 moral values atau 3 key takeaways, 3 hal lah yang gue bisa ambil dari videonya Pak Anies. Yang pertama, yang pertama adalah Pak Anies tuh sempat ngomong kalau statistik itu bukan hanya soal angka aja, melainkan soal menginterpretasi. Dan ini bener banget, mapren-mapren semua ya. Bahkan setelah gua kerja ya, gua baru tahu bahwa emang orang statistika itu bukan dituntut untuk menampilkan data aja. Bahkan bukan hanya mengolah data, bikin machine learning, dan lain sebagainya yang terkait teknis. Enggak. Tapi orang statistika atau data analis, data scientist, dan dan role lainnya yang sejenis ya. Yang dituntut adalah bagaimana cara kita bisa menginterpretasi data tadi atau angka. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir kita fokus sampai ngeluarin output. Tapi gimana cara kita bikin orang lebih paham dari sebelumnya yang dia nggak paham ya. Atau bahkan orang yang nggak tahu sama sekali, kita bikin dia jadi tahu. Dari proses kompleks yang kita lakukan. Kan Mapren juga tahu semua ya, kita pakai machine learning, predictive modeling, itu nama-nama metodenya aja udah bikin ciut duluan ya. Kadang-kadang gue juga gitu ya, kalau belajar hal baru udah ciut duluan sama namanya. Tapi pas diinterpretasi, oh itu jauh lebih make sense ya dibandingkan ngelihat cara teknisnya gitu. Jadi itu hal pertama sih. Dan mungkin satu contoh yang gue sendiri beberapa kali melihat ya di internet. Contoh nih, buat kalian coba ilustrasikan kepala ya. Misalkan di sebuah perusahaan, dia klaim rata-rata gaji staff di sini adalah 10 juta. 10 juta. Kalau di convert ke UMR Jakarta mungkin kurang lebih ya sekitar 2 kali UMR. Tapi kenyataannya ketika dilihat ada satu outlier sebutannya atau satu nilai yang cukup ekstrim, yaitu gaji si direkturnya misalkan. Anggaplah 50 juta. 10 staff misalkan gajinya hanya sekitar 4 jutaan, anggaplah ya. Kalau 4 dikali 10, 40 juta. 40 juta ditambah 50 juta, berarti kan 90 ya. 90 bagi 11, sekitar 9,9 jutaan lah ya. Ya gua anggap aja itu rata-ratanya sekitar 9 sampai 10 juta. Klaim dari perusahaannya. Padahal gaji karyawannya 4 jutaan, tapi gaji direkturnya 50 juta. Nah, itu kalau dihitung rata-rata, memang hampir 2 kali lipat UMR. Tapi klaim itu bisa menimbulkan kesesatan atau tadi yang how to lie with statistics. Itu bukanlah nilai yang bisa merepresentasikan. Makanya rata-rata itu tidak bisa digunakan di setiap saat. Ya, mungkin gue bakal bikin video khusus kalau kalian pengen gue ngajarin teknis sedikit apa bedanya rata-rata sama pendekatan lain seperti median. Oke? Itu yang pertama dan gue suka banget itu highlight dari Pak Anies. Lalu yang kedua, nah ini bahasanya Pak Anies nih. Sesudahnya bukan berarti disebabkan olehnya. Sesudahnya bukan berarti disebabkan olehnya. Nah ini gue kasih konteks dulu. Jadi ada 2 peristiwa. Peristiwa A terjadi, lalu peristiwa B juga terjadi. Ketika A dan B ini terjadi, bukan berarti A ini menyebabkan B, nggak selalu. Atau B menyebabkan A, nggak selalu. Jadi dalam konteks statistik, banyak sekali 2 peristiwa yang sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibatnya. Atau kita sebut dengan kausalitas ya. Tidak mutlak terjadi pada 2 hal yang terjadi bersamaan. Nah, ribetkan bahasa gue. Jadi contoh nih, misalkan nih di sebuah negara Konoha gitu ya. Anggap di waktu yang bersamaan ya, tingkat kemiskinannya turun. Ini negara Konoha loh ya. Tingkat kemiskinannya turun. Kemudian nilai bansos atau bantuan sosialnya lagi meningkat. Nah, kalau 2 hal ini pengen kita anggap seakan-akan ya berhubungan ya,
bisa aja gitu dengan statistik. Tapi kita sebagai orang yang paham statistik seharusnya tidak bisa langsung menjudge hal itu. Apalagi kalau hanya melihat dua peristiwa dalam waktu bersamaan aja. Itu bukan hubungan sebab akibat. Ya, bisa terjadi karena ketidaksengajaan, bahkan sebenarnya bisa juga karena ada sebab akibat ya. Tapi kita juga perlu mengetahui lebih lanjut. Cuman dalam konteks statistika, ketika ada dua hal terjadi secara bersamaan, itu hanya berkorelasi aja, bukan berkausalitas. Kalau korelasi itu adalah dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan aja tanpa tahu apakah A menyebabkan B ataukah B menyebabkan A dan sebaliknya lah ya. Makanya tadi istilah Pak Anies adalah sesudahnya, ya, itu yang disebabkan. Belum tentu disebabkan olehnya. Jadi misalkan B terjadi karena A, bukan. Tingkat kemiskinan turun bukan berarti harus selalu disebabkan oleh si bantuan sosialnya meningkat gitu. Jadi ini di sebuah negara Konoha lagi-lagi ya, bisa aja terjadi klaim seperti tadi. Cuman kita yang harus lebih kritis. Nah, jadi moral value ketiganya adalah ketika melihat angka atau statistik, kita justru bukannya harus skeptis ya, karena kita tahu misalkan bagaimana caranya memanipulasi data, terutama kita-kita yang jurusan statistika, bukannya skeptis tapi justru harusnya kritis, sama kayak contoh kedua tadi yang di negara Konoha tadi ya. Nah, kita ketika melihat sebuah peristiwa yang diklaim, kita harus kritis dulu. Ini beneran gak sih peristiwa tadi itu memang adalah hubungan sebab akibat? Itu cara berpikir menurut gue sangat logis dan sangat bisa diterima ya di kepala kita semua. Gak harus yang anak-anak statistika, tapi justru gue pengen menyebarluaskan pendekatan ini. Contoh yang mungkin lebih aman. Kalau tadi Mapren menganggap contoh lu agak pinggir jurang bang, oke, gak masalah. Gue kasih yang lebih tipis-tipis aja, lebih santai. Lu pernah lihat iklan yang kayak gini gak sih? Ini gue no offense untuk brand-brand yang ada di luar sana. Ada brand Cerasoft, ya gue ambil contoh satu. 9 dari 10 perempuan percaya bahwa Cerasoft membuat rambut lebih kuat dan mengurangi kerontokan. Ada lagi, 9 dari 10 wanita setuju merasakan persendian dan tulang lebih baik setelah minum kolagena selama 4 minggu. Oke. Ada juga 9 dari 10 perempuan setuju rasa bumbu nasi goreng Sasa jadi pilihan utama bumbu instan dalam memasak nasi goreng. Oke. Dan yang terakhir, Softex daun sirih ya. 9 dari 10 wanita mengakui Softex daun sirih menyerap 1 detik permukaan kering, mengurangi bau selama haid. Lagi-lagi no offense ke brand, dan sorry bahasannya, tapi gue coba bahas yang Softex daun sirih ini ya. 9 dari 10 wanita mengakui, pertama, kita boleh berpositive thinking bahwa 90% orang yang ditanyakan dia setuju. Tapi kita perlu kritis juga. 9 dari 10 ini pakai metode apa sampai akhirnya dia bisa mengklaim hal itu. Karena dalam statistika ada yang namanya teknik sampling. Ngambil orang dari populasi ya. Kan perempuan di Indonesia ada banyak ya. Gimana caranya dapat orang-orang yang mau ditanyakan tadi? Oke, kita harus kritis. Harus orang yang benar-benar random. Jangan orang-orang yang kerja di tempat ini gitu. Karena dia most likely akan bilang setuju gitu. Lalu kalau kita udah tahu caranya, kalau kita udah kepikiran untuk bertanya bagaimana teknik samplingnya, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita benar-benar pikirkan adalah apakah benar orang yang ditanya ini, wanita-wanita random tadi, dia sudah menyelidiki atau ngetes menyerap dalam 1 detik permukaannya kering atau enggak? Lu bayangin. Apakah dia benar-benar mengecek dalam 1 detik menggunakan stopwatch, menggunakan timer, terus mengurangi bau selama haid katanya. Ini I'm so sorry lagi-lagi bahasannya ya. Tapi apakah benar orang-orang ini mencoba untuk menghirup gitu? Apakah memang benar tidak bau dan lain sebagainya? Apalagi kalau ternyata kita nggak bisa ngontrol ya wanita-wanita tadi lagi pilek apa enggak? Takutnya penciumannya kurang pas. Ya, anyway lagi-lagi no offense. Kalau misalkan ada orang Softex menonton ini, no offense. Gue hanya mencoba untuk membuat
masyarakat Indonesia bisa lebih kritis gitu ya. Dan mungkin bahasa iklan pun akan bisa jauh lebih mudah diterima akal sih. Karena kalau menurut gue dengan bahasa-bahasa iklan ini, dan yang tadi misalkan Sasa, 9 dari 10 perempuan setuju bumbu ini jadi pilihan utama. Maksud gue, apa gitu indikator yang bisa membuat seorang wanita bilang Sasa itu pilihan utama? Apakah pertanyaannya ketika ketemu ibu-ibu misalkan di jalannya, Bu, apakah ibu memilih Sasa sebagai bumbu nasi goreng pilihan utama dalam setiap kali memasak nasi goreng di rumah? Gua rasa ibu-ibu nggak akan kepikiran untuk jawab langsung ya. Pasti perlu metode yang ya, pokoknya gitulah ya. Menurut gua perlu kalian kritisi ya. Dan gua mungkin terlalu kritis di sini takutnya ntar dikira nggak suka sama produknya. Tapi gua menggunakan Sasa juga kok di rumah ya. Jadi no offense lagi-lagi. Oke, kita kembali ke topik. Jadi itu 3 moral values dan video ini belum selesai. Gua ya pada intinya ya setelah melihat video ini gue cuma pengen bilang Mas Anies, kok bisa-bisanya nge-review buku kayak gini? Keren banget moral values-nya. Ya gue setuju banget ya. Gue bukan di sini posisi gue anak abah dan lain sebagainya. Gue hanya mengambil highlight buku tadi. Oke, dari video Pak Anies tadi sebenarnya ada beberapa komen yang gue pengen ambil ya. Jadi ada satu komen, nanti gue masukin di layar dari Akbar Ahmad 9655 ya. Dia bilang, saya termasuk orang yang terpaksa dan dipaksa untuk berbohong dengan statistik. Meskipun akhirnya saya memilih untuk resign. Saat saya bekerja overseas, tidak melakukan kebohongan statistik yang kebetulan memang di negara-negara yang maju secara ekonomi dan pendidikan. Saat pulang ke Indonesia, jika membuat laporan secara real yang hasilnya buruk, maka bisa kena hajar. Padahal justifikasinya sudah bagus dan benar, tapi manipulasi lebih bisa diterima. Memang miris ya, kayak istilah ada whistleblower ya. Orang-orang yang mungkin pengen memberitahu ada sebuah kecurangan di sebuah perusahaan, tapi dia takut dibungkam. Ya, ini anggap aja ini bukan orang Indonesia ya. Tadi dia bilang dia pulang ke Indonesia ya. Oke. Anggaplah di sebuah perusahaan gitu ya. Ngeri-ngeri memang ya ketika orang pengen jujur. Kadang-kadang memang integritas itu bisa dikalahkan oleh tekanan, oleh pressure. Jadi ya tugas kita sekarang sebenarnya adalah membuat semua kalangan termasuk ya petinggi-petinggi gitu ya seharusnya mulai bisa menanamkan kepalanya bahwa good report itu bukan berarti good worker, tapi yang perlu ditanamkan adalah true report sama dengan good system. Oke, gue lebih setuju dengan istilah tadi sih. Jadi jangan lihat good-nya aja, tapi true, benar nggak gitu isinya. Jangan sampai sengaja dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Ya, itu top komennya ya. Terakhir waktu gue lihat video sih masih top komen. Lalu tuh ada komen nyeleneh. Ini dari Victoria T. Dia bilang gini. Zaman kuliah dulu, dosen statistika dasar saya bilang ada 2 jenis pembohong besar di dunia. Pertama politikus, kedua orang statistik. Oke, ini pertama-tama Abang Hotman Paris nih yang bakal menghubungi kamu, Victoriati. Enggak bisa enggak. Yang menghubungi kamu adalah saya, orang statistik. Ya. Tapi memang benar. Kita bisa sangat mudah untuk melakukan kebohongan. Di video Pak Anies silakan ditonton cara membohongi pembaca dengan menggunakan chart. That's so simple to lie with statistics. Oke, dan terakhir ada komentar lucu. Dia bilang gini, Parashit 2181. Saya survei 100 orang yang pernah bermain Russian roulette. Jadi ini adalah gambling, berjudi yang taruhannya nyawa. Silakan nanti ditonton ya video-videonya. Dan mereka semuanya hidup, gak ada yang mati. Oke, berarti permainan Russian roulette 100% aman, nggak bahaya sama sekali. Gitu caranya ya Pak, berbohong pakai statistik. Padahal yang mati mungkin lebih banyak dari 100 orang yang disurvei. Tapi nggak bisa dimasukkan ke data, karena memang sudah nggak ada orangnya. Nah, ini lagi-lagi teknik samplingnya. Jadi katanya kan Russian roulette itu gambling yang mematikan. Tapi dari 100 orang yang dia survei ceritanya ya, dia nggak menemukan orang yang mati. Ya iyalah, yang mati kan udah nggak ada.
Jadi yang dia survei pasti orang main Russian roulette tapi masih hidup gitu. Bisa dibayangin nggak? Gue juga baru kepikiran. Permainan mematikan, dia survei, ya pasti orangnya semuanya masih hidup dong. Yang dia tanya, orang mati mah ngapain ditanya gitu ya. Ngapain juga dia cari-cari orang mati karena Russian roulette, kan nggak ada kerjaan banget gitu. Itu sih 3 komen yang menurut gue membuka mata gue juga ya. Bahwa oh iya juga ya, statistik bisa aja dipakai untuk tujuan lain gitu, yang sebenarnya not the true report tadi gitu. Ya, pada intinya video Pak Anies menarik banget, buku yang ditawarin untuk dibaca juga menarik, walaupun gue sampai sekarang baru sering denger judul bukunya aja. Tapi ya teman-teman, mapren semua yang ada di rumah yang lagi nonton, gue kepikiran juga setelah nonton video itu, statistika itu kan apa ya, sering dianggap kuno sekarang ya, atau tradisional. Kalau nyebutnya statistika atau statistics, bahkan istilah data analis pun udah nggak seksi kayak 10 tahun yang lalu. Yang sekarang dianggap dewa itu apa? NLP ya, Natural Language Processing, ya, chatbot, AI, machine learning, predictive modeling. Walaupun regresi linear aja sebenarnya itu machine learning, tapi istilah yang lebih kekinian itu dianggap lebih dewa sekarang. Bahkan ya kayak kalau orang belajar statistik, kayak waduh ngapain sih lu belajar statistik, udah sekarang mah AI aja, fokus develop AI. Padahal kalau kita ingat-ingat aja misalkan ChatGPT gitu. ChatGPT kan akarnya itu bermula dari statistika juga sebetulnya. ChatGPT itu di dalamnya ada large language model atau LLM itu sebenarnya natural language processing, yang mana dasarnya adalah model-model probabilistik. Ya, gua nggak tahu pasti, tapi pada intinya ChatGPT pun awalnya ya statistik juga gitu. Nah, maka habis itu gue juga bertanya ya, kalau memang statistika dianggap sudah kuno, atau bahkan seburuk-buruknya dianggap sebagai cara berbohong. Ya pertanyaan gue simple sih, kenapa jurusan statistika, terutama di Indonesia aja dulu, itu makin lama makin banyak. Gue ambil dari Kuiper Kampus, ada setidaknya 36 kampus di Indonesia yang memiliki jurusan statistika dan sains data. Dan bahkan di zaman pandemi kemarin, itu online bootcamp, online course menjamur. Dan akhirnya gue juga masuk ke situ ya, gue ke Revoyu. Itu contoh ya, bootcamp yang provide data analytics. Jadi sebenarnya makin kesini makin oke, makin menjanjikan, makin promising. Jadi buat kalian yang seharusnya pengumuman SNBT udah keluar ya, aduh, tolong dikoreksi, gue agak lupa hari ini untuk ngecek udah keluar atau belum. Siapapun kalian yang masuk jurusan statistika dan sains data, lu punya masa depan yang sangat cerah. Sebagai pertanyaan penutup, coba jujur, apakah lu pernah melakukan kebohongan dengan statistika, dan apa contoh kebohongannya? Atau lu pernah dengar atau melihat atau menyaksikan nggak sih kebohongan yang sengaja dilakukan, tapi dibalut dengan statistika? Share di kolom komen. Jangan lupa tanyain apa aja yang bisa lu tanyain ke gua, supaya gua nggak bingung bikin konten. Dan tolong di komen yang positif sih kalau bisa ya. Di like, di share, dan be part of my AdSense journey. Ya, semoga cepat AdSense. Itu dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.